Oke, Ah, oke. nah itu bisa dikatakan lomba-lomba tongnya orang itu Stas, kalau itu panggilan datang, panggilan konser. So-so ini mengapa semua orang ini. Nah, saya sudah banyak tabungan ini, Pak. Iya. Toh, karena saya kan berkuliah terus Iya, iya, mengajiku. iya. Banyak sekali tabunganku. Heeh. 6 bulan itu, Iya. Pak, sempat berkali-kali khatam itu, Pak. Masa Jujur. bacaan tapi ya? Iya, Dibaca sambil binazar. dibaca Oh, iya. binazar tuh, Iya. masukku kalau saya sudah menghadap binazar Heeh. sama gurunda, Heeh. saya mengaji kasih khatam itu Iya, iya, Al-Quran. iya. Bergulir terus, enggak tahu berapa kali itu khatam Iya. itu. Akhirnya ya datang minta izin. Ternyata tidak dikasih izin. Ustaz, Ustaz ya, masih Ustaz Iya, waktu itu ya. Ustaz, saya mau pamit. Mau kan guru kan Iya. kecil suaranya Iya. begini. Mau pulang Ustaz. Tak tahan, capek. Pokoknya seperti itu Mas. Kata guru tahan tami dulu. Iya. Sebentar setis. Iya, iya. Ya mungkin beliau waktu itu sudah lihat saya kayaknya sudah madodori juga ya. Karena namanya seorang guru tahulah murid. Patah semangat. Iya, patah semangat. Tapi semangat mengaji belum patah. Belum patah. Ternyata saya menghadap satu kali langsung lah bilang gurunda katakan, ya menghafal. Bah, dia bilang ternyata 3 bulan aja khatam. Oh 3 bulan? Khatam 3 bulan. 3 bulan? Jujur saya hitung 3 bulan. Berarti total tak dengan binazar hanya kurang lebih 9 bulan. Iya. Seperti orang yang dikandung. Dan saya sudah bisa baca 30 juz. 30 juz. Jujur. Nah ini yang menarik Ustadz. Selain karena jadi sebenarnya kita agak bingung juga. Kenapa pada waktu itu kita bisa seperti itu. Biar memang tidak mengantuk gitu Ustadz. Tidak. Justru saya baru belajar tidur siang Ustadz. Nanti setelah khatam. Ustadz. Biar tidur siang tidak ada. Iya. Dan saya waktu itu jujur. Semenjak saya menghafal di Tidung. Iya. Berapa kali mungkin itu nyari pulang 2 kali juga bang dengan skor 5 bang. Iya. Skor saya tahu itu kisahnya. Iya, nantilah itu. Mungkin sebentar kita kalau ada kesempatan kita bisa bagi sedikit itu supaya lucu. Tapi metode itu Ustaz mungkin adik-adik bisa atau mungkin saya secara pribadi tuh kira-kira pada waktu itu metode menghafal metode murojaah 3 bulan waktu yang singkat. Untuk bisa menyelaraskan murojaah dan ziyadah itu Ustaz. Ya, tapi sehingga bisa terkonek. Meskipun memang kalau kita lihat jejak mengaji tak memang tidak ada memang waktu yang tersisa untuk tidak mengaji dan pasti itu. Tapi mungkin ada metode tersendiri yang kita pakai itu. Metode saya dulu kan hanya satu. Prinsip saya, metode apa prinsip lah. Iya. Itu hafalan. Biar bagaimana rekenya tuh. Iya. Kalau kita selalu baca pasti licin itu. Saya beranggapan begini. Coba kalau kita ke suatu kampung ke Makassar. Iya. Kalau pertama kali itu susah kan dari jalanan. Iya betul. Tapi kalau kita sudah sering lewat. Pasti licin begitulah betul dalam pikiran saya. Kalau kita selalu mengaji ini. Pasti licin. Akhirnya lancar mulut lah. Banyak lah. Saya jujur sekarang masih lancar mulut. Oh lancar mulut. Kalau disimak lah boleh lah. Makanya saya tidak suka mengaji tidak disimak. Biasa yang mutasyabihat itu. Itu yang melenceng-lenceng. Iya. Ya kan, mirip-mirip. Artinya kita maksudnya tidak ada metode khusus. Iya tidak ada. Tapi berarti kita prinsip orang berjalan di Iya begitu. Artinya semakin sering kita lalui satu tempat maka akan semakin kita hafal. Bahkan mungkin bahasanya orang itu biar luan-luannya ditotom. Iya, betul. Seperti itu bisa. Seperti itu. Sampai sekarang kira-kira Ustaz masih mengaji. Gaya mengaji tak masih sama? Masih bisa sama kira-kira? Tidak bisa. Saya sudah uji tidak bisa. Saya bisa, tidak sanggup. Saya pernah mencoba ya. Iya, pernah dites kembali. Saya pernah mencoba. Mau menghatamkan waktu itu saya libur. Mau menghatamkan Al-Quran. Iya. 1 kali duduk, hanya membaca. Ya, 1 kali duduk 30 juz. Iya. Tidak bisa. Saya baca mulai subuh, capek juga. Iya. Baru capek. Iya. Baru capek nanti khatam bukan. Baru capek. Jadi saya hanya dapat waktu itu hanya 19 juz sampai jam 7 malam. Tapi capek mah jadi besok bisa lanjut. Berarti ini proses tak yang selama kurang lebih bisa kita katakan 1 tahun. 1 tahun adalah sesuatu yang sebenarnya kita juga bingungkan itu. Masih bingung sampai hari ini. Iya, kenapa bingung. bisa seperti itu? Iya, justru masih bingung sebenarnya.
Atau jangan-jangan Kok bukan bisa? kita, iya Ustaz. Kalau bukan saya kenapa saya hafal ya? Cocok. Artinya dorongan itu sebenarnya kita juga, atau memang kita niatkan seperti itu Ustaz. Maksudnya saya mau datang ke Tidung menghafal, terus saya cuma mau tidurnya sekitar 10 menit saja. Enggak. Memang tidak direncana seperti Tidak itu. ada direncana. Kalau direncana itu tidak bagus. Oh, berarti begitu. Artinya Iya. itu berjalan dengan sendirinya. Berjalan saja Iya. sendirinya. Kalau ditanya kira-kira Ustaz, apa menurut tak yang buat bisa seperti itu? Maksudnya faktor, kalau ada faktor X-nya, misalnya begitu toh, karena kan itu tidak direncanakan, tidak ada dalam perencanaan. Kalau ada faktor X-nya yang bisa buat kira-kira seperti itu, apa kira-kira? Menurut tak? Saya satu di pikiranku. Iya. Mungkin doanya Guru Tak. Doanya. Bro. Iya. Doanya Guru Tak, doanya orang tua saya, doanya ya orang-orang yang soleh yang pernah Begitu. mereka saya temui itu seperti Iya. itu. Berarti doa orang tua, doa guru adalah dua hal yang selalu kita jaga di Ustaz. Dan saya ada kunci saya satu ya. Iya. Saya itu masuk menghafal di sini. Ini Saya bisa dicatat baik-baik teman-teman. Bagi anak-anak teman-teman, Iya. mungkin sudah terlambat bagi mereka. Iya. Saya itu semenjak menghafal di Imam Asim. Iya. Saya tidak pernah injak mall. Ingat, Tidak pernah injak mall. tidak pernah, karena saya berpikir kalau saya sudah khatam kan bebas keluyuran ke sana. Iya. Ini anak-anak kita, teman-teman kita asal libur Tergoda. ke mall, Iya. MPK Iya. ya, MPK paling dekat, Iya, jalan paling kaki lah jadi juga. Yapar aja gitu. Jalan Yapar paruntang. Iya, kan tempat olahraga ada di situ. Betul. Dan jujur saya dulu itu kalau ada aturan, kan dulu kan maaf, guru dagang suruh kita olahraga kalau hari Minggu Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Kan kita dulu liburnya hari Jumat. Iya, keluyuran lari ke keliling mana itu? Tambung. Iya. Waduh, saya tidak suka itu jujur. Maaf, Iya. maaf. Sekarang saya lebih suka mengaji daripada iya. Bahkan katanya itu biar libur ke Ustaz. Iya. Tetap juga kita. Iya. Kan biasa itu kalau malam Jumat itu, jadi dulu itu kita malam Jumat itu libur tak malam Jumat. Bahkan kalau malam Jumat kan kita biasa dikasih ke televisi, boleh nonton. Iya. Kita nonton atau tetap mengaji? Mengaji, tidak pernah saya nonton. Saya Jadi lupa. artinya tidak ada kondisi apapun yang rubah itu ke konsistensi tak? Tidak ada. Nah, ada. Iya. Luar biasa. Saya juga tidak ada. Karena saya dari apa ya? Malam Jumat itu saya sampai sekarang ya masih pergunakan itu untuk begadang mengaji. Malam Jumat Iya, sampai sekarang. Sekarang. Sebentar sebenarnya saya ini dipanggil malam Jumat ini sebenarnya agak risih ya sebenarnya. Iya. Malam Jumat itu banyak malah saya. Gitu, iya. Tapi ini termasuk iya, malam. tapi saya datang di sini karena ini kalau alma mater saya. Alma mater, Ustaz. Di sinilah saya lahir ya. Betul. Bersama teman-temannya. Betul. Di sinilah saya lahir dan menjadi orang sekarang Betul. menjadi orang seperti sekarang ini berkah doa guru. Betul. Iya. Saya juga termasuk menerima ini karena alma mater yang memanggil. Iya, alma mater betul. Alma mater kita jujur. Tapi apa boleh buat karena alma mater yang memanggil, semua harus kita lakukan. Kalau alma mater memanggil tidak ada betul. Saya begitu. Nah, Ustaz, menarik lagi Ustaz tadi karena tidak tergoyahkan oleh nonton, tidak tergoyahkan oleh mall. Nah, ada satu lagi Ustaz yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa dikatakan hiburannya santri lah pada waktu itu. Bisa dibilang kayak santri waktu masih muda. Saya kan masuk di Tidung itu 2006. Itu baru tamat sanawiyah saya. Oh, masih muda. Masih muda. Sekarang juga masih muda alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Iya. Ya. Maka silahkan kita setengah menjadi gulan tuh. Biar persilakan. Ini kan anak untuk anak kita. Nah, itu bisa dikatakan lomba-lomba tuh orang itu Ustaz. Kalau itu panggilan datang, panggilan konser. Jadi ini perlu saya jelaskan sedikit. Jadi konser itu istilah kita dulu di santri itu kalau ada panggilan mengaji khataman, istilahnya itu konser. Nah itu kan dulu kalau dibilang konser biasanya konser itu datang sudah isya, otomatis kalau kita pergi kadang lambat jam wajib. Setelahnya itu kita konser tidak mampu menggoyahkan juga. Enggak. Tapi lucu. Pernah enggak tahu apa Ustaz Arman, Ustaz Arman ya? Arman ya. Ya masih ingat atau tidak? Iya. Suatu waktu karena memang saya rajin baca Al-Waqiah. Saya tuh paling rajin baca Al-Waqiah ya. Iya. Al-Waqiah tengah malam, subuh Al-Waqiah. Kadang-kala karena saling banyaknya konser ya. Iya. Habis bisa anak-anak nak kemami. Iya, kita memahami. Ya biasa itu teman-teman sudah siap mau menghadap ziadanya ke gurunda.
kayak Ustaz Sadli, Gurunda Ustaz Sadli, Gurunda Satu Sain, Ustaz Hizbullah waktu itu ya. Tidak jadi menghadap karena konser lagi, panggilan konser. Saya masih ingat Ustaz Arman bilang, Ustaz Nabi belum Ustaz ya, Nabi mari mau untuk baca al-waqi jadi duduk mati. Sehingga itu bilang mereka iya tuh ya waktu itu. Makanya saya bilang saya tuh paling jengkel kalau ada panggilan konser. Saya mau mengaji. Jadi tidak pergi Ustaz? Pernah pergi kalau memang kurang dong. Tidak ada sekali. Tidak ada sekali kasihan kalau tidak pergi karena harapkan ke umat tuh. Ya masih kecil kau Syam masih kecil. Salahuddin masih kecil waktu itu, Sarifudin. Iya, kalau masih kecil tidak ada lagi kecil. Jengkel kayak itu saya pergi mengaji, waduh, menghalangi. Di konser lah, iya konser. Di konser. Jadi konser pun tidak bisa jarang konser. Saya lebih banyak. Betul-betul doruri ya bila cerita darurat. Saya pergi. Tidak ada sekali orang yang baru bisa pergi nih. Iya betul. Luar biasa itu Ustaz. Jadi prosesnya panjang memang. Perjalanan ini yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau ulik semua sampai hari ini saya rasa podcast ini akan berpart-part. Ya, berpart-part. Ya, luar biasa. Tapi kan kita juga apa istilahnya mungkin kita ya punya kegiatan tuh. Sebelum terakhirin Ustaz. Sebelum terakhir nanti ada terakhir tuh. Iya. Kita ketemu lagi di kisah apa Ustaz yang menurut tak selama kita berproses di pondok, kisah yang menurut tak paling berkesan dalam hidup tak di Imam Asim, kisah apa Ustaz? Kira-kira di bursa Pronto Santri. Di bursa Pronto Santri. Saya sebenarnya itu sudah di DO kayaknya. Waktu itu saya bagaimana gitu Ustaz? Nabi diburu bagaimana ini? Diburu apa tuh? Diburu apa? Saya ini tidak pernah tinggalkan masjid mengaji. Ingat, saya ini kerjaku hanya di masjid. Karena saya selalu di masjid mengaji. Betul. Itu anak-anak yang TPA waktu itu kan terlalu cepat datang. Minum dulu Ustaz. Terlalu cepat datang. Nah, saya masih mengaji 2:30. 2:30 saya masih mengaji. 3 sore ini. Iya, 2:30 saya bergulir mengaji terus 24 jam lah apa. Luar biasa. 24 jam mengaji kan. Iya. Itu anak-anak 2:30 datang nih. Iya. Namanya anak-anak. Baku buru-buru dalam masjid. Stres kasih kalau mau kayak ini mengaji kena ribu-ribu tom namanya orang menghadap kan ada konsentrasi. Ribu-ribu mi. Jengkel Kak. Kuburui, usir semua ini, usir kulempari sapu, tapi tidak kena. Kukira saya, tidak menangis itu. Kukira apa? Ternyata pula yang melapor sama orang tuanya. Najam maka, pertengahan mengaji, masih mengaji ya. Saya mengaji di tengah-tengah anak-anak TPA. Bayangkan, anak-anak TPA mengaji, saya juga mengaji juga di situ tengah-tengah tuh. Datang orang tua santri. Mak Jallo, nggak tahu siapa namanya itu. Saya tahu namanya tapi dosa disebut. Akhirnya saya lucu juga itu, karena yang pas saya bersampingan dengan Ustaz Saturdi Hamid mengaji pojok masjid itu di Tidu Mariola tuh, Rauda, pojok belakang, saya bersampingan dengan Ustaz Saturdi Hamid. Tiba-tiba Ustaz Saturdi Hamid yang ditanya, nah ada kali sampingnya mengaji. Di mana tuh suruh nama Nabi itu? Waduh, bogi parah itu atau gimana? Nggak tahu tapi dia bawa sesuatu. Ada sesuatu ya. Tuh. Atau apa? Pokoknya dia orang riwa sekali. Lari karena itu ada tuh asrama belakang. Di atasnya kesembunyi, di atas itu. Di loteng. Yang orang sangka tidak bisa kena di situ, saya naik ke di atas sembunyi saking takut. Saking melat itu. Tapi kenapa bisa seorang Hanafi yang jenggo pemegang geng lah ceritanya di Maros malah lari? Takut takut. Jadi tidak ada itu keberanian. Tidak ada takut kebede. Tapi setelah mungkin masuk ke rumahnya Gurunda di waktu itu. Bagaimana lah setelah pergi malam dipanggil saya sama Gurunda. Mungkin itulah perpisahan terakhir saya. Padahal saya di juz 27. Juz 27 salah mitik masalahnya ini juz 28 29 30 saya sudah hafal nih. Tinggal di setor. Waktu di sekolah tuh. Tinggal di setor kan? Tinggal di setor. Tahun berapa itu, Gus?
2005 ya. 2005 lah. 1 tahun sebelum saya masuk. Iya, sebelum Masih hangat gitu kisahnya aku masuk. Iya, ada. Akhirnya saya malam itu dipanggil. Tapi sudah banyak desas-desus tuh. Kalau Ustadz Aji itu DO kita kan bahasanya halus sekali, betul. Gurunda halus. Dia mengatakan bahasa betul, tidak ada. Iya, tidak menyakiti muridnya kan. Halus sekali. Pulang dulu istirahat. Iya. Ketika saya masuk ke rumah saya panggil lah. Sudah 27 ini Pak. Ketika saya masuk, Ustadz Gurunda mengatakan, pulang dulu istirahat. Saya bilang mengatakan, ya Allah, takdirku kayaknya ini. Tumbang di juz 27. Iya, tumbang di juz 27. Tidak selesai. Tapi saya berpikir, tidak enak kisahku ini. Iya. Di tidung ini. Kok begini masalahku ini? Padahal saya sudah menghindar. Menurut kita ini sul khotimah kisah ini. Kenapa nih? Saya ini orang, kayak saya kalau orang di sana di luar masjid tuh diburu begitu, enggak masalah lah. Tapi saya kan kerja di masjid saja. Iya. Betul. Dibilang pulang bisa, saya bilang aja di oma ini. Ya menangis lah waktu itu. Dengan sedih, bukanlah menangis seperti sekarang yang sedih lah. Ada penyesalan. Andai kata bisa diputar waktu mungkin kita tidak lempar itu anak. Iya, ada penyesalan. Ya biarlah. Saya kembali lagi ke Mangkos tapi tidak kata. Nanti pulang saya diketawai, dikeluarkan dari karena enak bahasanya tuh. Bikin malu kita. Oke, saya pulang di rumah. Orang tua tidak tahu. Sebenarnya orang 2 hari ke 3 hari. Orang tua pusing. Ini anakku tidak mau kembali ke Makassar ini. Tuh, mau kembali ke pondok. Lama tapi saya masih mengaji di rumah. Semenjak saya pulang masih rajin mengaji. Iya. Rutinitas sama. Rutinitas sama, tidak ada beda. Tidurnya sama. Biar di rumah. Orang tua saya bilang, Dedena, DP lampu kalau dia matiin dong kau mengaji. Iya seperti itulah. Masih rutinitas. Capek orang lihat mengaji. Iya, capek kalau mungkin lihat kan. Biasa itu anak capek disuruh ini capek orang lihat gini. Capek orang lihat Kak mengaji. Kapan? Akhirnya Isya masih sebentar mengaji. Bilang itu bapakku, gina dia tolong menret tuh lo ke sekolah mau pesantren. Kenapa dia mau ke pesantren lagi? Langsung bilang, Pak jangan marah nah. Bilang kenapa saya sampaikan baik-baik. Sebenarnya dikasih keluar kan. Tidak bilang-bilang kenapa bisa apa masalah nu? Kau cerita kami ada itu buruk kak bapak orang rewet begini jika sekarang. Jadi bilang bapakku begini jangan kau kembali mako. Tapi mungkin beri dulu baik-baik sama itu orang tua aja. Orang panggil itu ommu yang riwayat tuh. Pokoknya pada atau rewan yang dibawa. Iya bilang tidak ada masalah. Saya bilang jangan Pak. Cukup sampai sini Pak. Begini saja kasih pindah Pak. Dia mau kemana Pak? Mau ke Jombang. Ke Jombang. Ke Jombang Pak. Jus 27 mengulang lagi ini biar nih. Karena ini masalah keinginan tuh. Sirik juga. Iya. Sirik juga ini. Sirik ini. Tidak khatam ini Pak. Jadi Bapak bilang, turun mau ke bagaimana? Jadi saya mau pindah kuliah juga di Jombang. Rencana mau kalau ada kuliahnya saya kuliah di sana. Ada kampus di sana. Jadi besok saya turun ke Mangkosok lah. Besoknya saya turun ke Mangkosok. Ambil semua transaksi nilai saya pindah ke Jombang. Tuh di Bisa Cita. Tiba-tiba lah saya ditelepon sama Gurunda. Disuruh kembali. Saya masih berpikir. Waktu itu tinggal dulu. Berpikir untuk saya belum ke Mangkosok ambil transkrip nilai. Kalau pergi ke itu naik ke malu-malu Kak. Kan sudah kita diburu Kak kita kan sudah dewasa lagi. Masih ada tuh itu ego. Masih ada ego tuh. Naik ke ini malu-malu Kak deh. Ambil deh. Tapi guru udah panggil Kak waktu itu. Masih ingat nelpon malam hari. Naik mak ini jangan nih. Saya pikir tinggal 2 juz 8:30. Palingan ini 1 bulan. 1 minggu. Nah saya tuh kalau catatanku di buku tahfiz itu 1 bulan itu saya pernah menghadapkan 6 juz. 6 juz. Di luar dugaan tuh. Paling rendah itu 4 juz.
Jadi Di catatan sisa 2 juz saya. ini 1 minggu ini target. 1 minggu Pak. Iya. Itulah yang bacaan 28, 29, 30 tidak pernah saya baca 40. Tapi sekarang sudah melewatkan, sudah sering kali masih baca. Iya. Yang lain 71 sampai juz 27 saya sudah baca 40 kali 1 juz. 1 juz. Kecuali 28, 29, 30. Pada waktu itu. Pada waktu itu karena saya berprinsip mau khatam cepat baru pulang. Kembali ke Mangkos. Saya menghadaplah untuk khatam bersama dengan Ketua Ikamas Ustaz Jamal Lain. Kiai Jamalul Lain. Iya. Betul. Dengan Kiai Syuaib. Ya, di Atira kan? Atira. Bertiga lah. Setelah saya baca surah Nas dan didoakan Gurunda, Salim, setelah makan di Buroki, saya datang ke Buroki, pamit, ke Gurunda dulu pamit. Saya sudah tidak muncul lagi karena malu kan, langsung pulang. Setelah khatam saya tidak tinggal karena masih langsung pulang, angkat barang pulang. Setelah lama-lama itu baru saya kembali ke tidur, nongkrong sama teman-teman. Ya kan sudah. Luar biasa. Sebenarnya saya masih kalau kisah Hatta ini kan ini ceritanya baru, ini satu fase panjang cerita panjang sebenarnya dan sebenarnya nih kalau tidak dibatasi waktu ini biar sampai jam berapa ini saya mulai deh ini apalagi memang lama itu dan saya berharap pada tim ini nanti tolong dibikin podcast kedua jilid selanjutnya karena sayang sekali. Terakhir barangkali Ustaz, paling terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kita ini. Apa pesan-pesan tak kepada teman-teman sekalian, adik-adik kita, teman-teman kita, dan termasuk juga ke saya pribadi, Ustaz. Iya, saya pribadi butuh ini. Mungkin ini kita ketemu langsung. Pesan-pesan saya hanya simple. Kalian ini yang sudah meniatkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Sesibuk apapun kita mengajilah. Sampai sekarang saya amalkan. Sesibuk apapun saya tetap mengaji. Saya kesini Pak sudah mengaji. Ya, jadi pagi saya sudah mengaji. Ya, dan saya juga rajinlah buka-buka untuk tafsirnya apakah seperti itu. Jadi pesan saya sama adik-adik yang mewakafkan dirinya untuk Al-Quran, menghafal Al-Quran. Perbaiki niatnya. Jangan menghafal karena ingin dunia. Tetapi karena anak sekarang sudah banyaklah cita-citanya, mau juara dunia, mau apa ya, itu hanya faktor rezeki saja, faktor kesekian nomor sekian. Yang paling penting adalah saya minta adik-adik rajin mengaji, benar mengaji. Bahkan niatkan dirinya sampai kita ini kembali di hadapan Allah, kita mengaji, jangan pernah putus. Itu saja, karena kita ini seorang hafiz Quran, tidak seyogianya meninggalkan Al-Quran. Itu pesan saya sama adik-adik. Jadi itu ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jadi pesan yang luar biasa, menyentuh bahkan termasuk saya secara pribadi. Pesan itu akan kita simpan baik-baik untuk selalu diingat. Ya, ada juga pesan ke saya kedua. Ini kan teman-teman, ini khususnya seangkatan saya, kalau ada yang belum bisa baca hafalannya, apa karena sudah kabur, sudah melarikan diri, mulai detik ini jangan niatkan lagi untuk menghafal kembali, tetapi rajinlah mengaji dan niatkan sebagai penebus daripada dosa-dosa kita. Ya, karena dengan mengaji sebenarnya itu juga sudah menjadi faktor muraja sebenarnya. Jadi ketika Anda karena tidak licin hafalannya sudah banyak kabur, tapi kalau kamu dalam 1 tahun itu rajin mengaji, anggaplah kalau tiap bulan khatam, kira-kira 30 kali kita baca kan. Nah kalau kita kalau 5 tahun ke depan, kira-kira tidak bisa licin. Nah itu pesan saya. Jadi jangan putus asa yang sudah khatam tapi tidak bisa baca. Tidak bisa. Ingat, baca saja terus. Itu insya Allah kembali itu. Itu yang kedua. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Waktu dan kesempatan tak di tengah-tengah kesibukan tak dengan kegiatan tak yang padat merayap, bahkan sampai rutinitas tak malam Jumat yang kita bilang tidak mau diganggu. Tapi kita sempatkan di sini, saya secara pribadi dan seluruh teman-teman tim
Imas Media mengucapkan terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan di kesempatan dan momen berikutnya bisa lagi ngobrol dan bisa lagi menggali kedalaman spiritualitasnya Ustadz Hanapi Unjung, sang pemilik channel Unjung Channel. Ya, mungkin yang belum tahu silakan dicari dan di subscribe. Terima kasih Ustadz. Oke. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.